Hanya karena tidak ada lagi film-film dari MCU yang keluar di tahun ini, nggak berarti bioskop bakal kosong kan? Okay, we saw it. Should we go now? Who ordered the chicken? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film yang paling ditunggu di sisa tahun 2019. Untuk daftar ini, kita akan melihat film-film yang paling ditunggu dan akan tayang di bioskop mulai dari akhir bulan Juli sampai Desember 2019. Nomor 10, Terminator Dark Fate. Tanggal rilis 1 November 2019. Terminator 3 tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Salvation hanyalah menambah sedikit mitos dalam franchise, sedangkan Genesis menjadi pelengkap pada kegagalan franchise ini. Jadi, kenapa kita harus menaruh harapan pada Terminator Dark Fate? Karena sequel ini menjadi penanda kembalinya produser James Cameron yang sudah tidak terlibat langsung dalam serial aksi ini semenjak Terminator 2. How do we win? We win by keeping you alive. Dark Fate mengabaikan semua yang telah terjadi setelah film kedua, dengan memilih Linda Hamilton sebagai Sarah Connor hampir 30 tahun kemudian. Arnie juga kembali sebagai T-800, bersama dengan tambahan baru Mackenzie Davis sebagai manusia cyborg hybrid, Gabriel Luna sebagai Rev-9 yang jahat, dan Natalia Reyes yang akan mempunyai peran besar di masa yang akan datang. Bisakah Tim Miller, sang sutradara dari Deadpool, memperbaiki timeline ini? Nomor 9, Gemini Man. Tanggal rilis 11 Oktober 2019. Gemini Man pertama kali dikembangkan pada tahun 1977. Namun, butuh waktu 20 tahun untuk membawa film ini ke layar lebar berkat sutradara yang visioner, Ang Lee. I think I know why he's as good as you. He is you. Tahun 90-an adalah tahun di mana Hollywood belum memiliki teknologi yang bisa memudahkan seorang aktor. Namun, sekarang ini adalah hal yang cukup wajar. Captain Marvel telah berhasil mengambil beberapa dekade dari Samuel L. Jackson, dan Will Smith terlihat sangat muda dalam Gemini Man. Sampai-sampai kamu akan terkejut, dia seperti baru saja keluar dari set Fresh Prince. Dalam dua penampilan ini, Smith berperan sebagai Henry Brogan, seorang pembunuh bayaran yang harus berhadapan dengan klon masa mudanya. Dari Aladdin sampai ke film ini, Smith tentunya telah mendapatkan banyak treatment CG di tahun 2019 ini. Of all the people in the world to come after me, why would he send you? Nomor 8, The Goldfinch. Tanggal rilis 13 September 2019. Dalam film Baby Driver, Ansel Elgort berperan sebagai anak muda bermasalah yang merampok bank setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Di film Goldfinch, Elgort kembali memerankan orang yang tertimpa tragedi. Dia terlibat dalam pemalsuan karya seni setelah ibunya terbunuh dalam serangan teroris. In Amsterdam, I dreamt I saw my mother again. Same beautiful pale blue eyes. Elgort sedang berada di puncak kejayaannya dan adaptasi dari Donna Tartt, sebuah novel pemenang Pulitzer ini, mungkin akan mengangkat dirinya sebagai aktor papan atas. Sebuah materi utama yang telah mendapatkan pengakuan dan status rising star milik Elgort bukanlah alasan utama mengapa film ini muncul sebagai favorit dalam awards yang akan datang. You never know what's going to decide your future. Sutradara John Crowley telah mendapatkan nominasi untuk Best Picture pada tahun 2015 dengan filmnya yang berjudul Brooklyn. Dan film lanjutannya menjanjikan film drama personal manusia yang mendalam. Please tell me it isn't true. Nomor 7, Ford v Ferrari. Tanggal rilis 15 November 2019. Bukan hanya mengenai kecepatan, namun mengenai pembalap yang berada di balik kemudi. Dan Ford v Ferrari memiliki pengemudi yang dapat diandalkan dalam sutradara James Mangold. No, whatever it is, Shell, no, trust me. Dengan karya sebelumnya Walk the Line dan Logan, Mangold tentunya memiliki dorongan untuk membawa kisah nyata ini ke posisi teratas. Matt Damon memerankan desainer otomotif Carroll Shelby dan Christian Bale sebagai pembalap mobil Ken Miles. Mereka berdua adalah orang-orang yang akan membuka jalan bagi Ford GT40 untuk menempuh jarak pada 24 Hours of Le Mans di tahun 1966. We heard he's difficult. No, Ken's a puppy dog. Seperti judulnya, kompetitor utama dari Ford adalah Ferrari yang dianggap sebagai saingan terberat. Pada awalnya, film ini akan dimaksudkan untuk dibintangi oleh Tom Cruise dan Brad Pitt. Ford v Ferrari menghabiskan banyak waktu dalam produksinya, dan sekarang film ini sudah siap untuk tayang. Nomor 6, Zombieland Double Tap. Jadwal rilis 18 Oktober 2019.
Setelah Jesse Eisenberg mendapatkan nominasi Oscar dan Emma Stone menjadi pemenang Oscar, tampaknya semakin tidak mungkin untuk keduanya akan membintangi sequel yang diharapkan dari Zombieland. Words cannot express. It's too soon. Namun, keduanya tidak pernah lupa dengan asalnya. Mereka akan kembali memerankan peran mereka dalam peringatan 10 tahun film ini. Eisenberg dan Stone kembali bergabung bersama Woody Harrelson dan Abigail Breslin yang telah dewasa. Meski kita masih menunggu Bill Murray dan Dan Aykroyd dalam film terbaru Ghostbusters, kedua komedian tersebut akan muncul dalam sequel Zombieland ini. So do you have any regrets? Garfield, maybe? Jika Murray menyesali Garfield, kita bertanya-tanya apakah Aykroyd akan sepemikiran dengannya pada Yogi Bear. Tapi bukankah sangat menyenangkan jika geng ini kembali bersama lagi untuk beberapa Twinkies? Rule number 32. Enjoy the little things. Tallahassee got his Twinkie. Nomor 5, Dr. Sleep. Jadwal rilis 8 November 2019. Ketika Stephen King menulis sequel dari The Shining, Warner Bros. Tidak ragu untuk memberikan lampu hijau untuk adaptasi tersebut. Karena King tidak pernah menggemari film tahun 1980, kita semua tentunya penasaran apakah Dr. Sleep akan mengambil beberapa referensi dari Stanley Kubrick. Trailer menjawab pertanyaan tersebut, menampilkan Danny Torrance muda yang mengendarai sepeda roda tiganya di Overlook Hotel, darah keluar dari lift, bahkan cuplikan dari musik original film ini. Ewan McGregor berperan sebagai Dan Torrance dewasa yang dipaksa untuk menghadapi masa lalunya setelah bertemu dengan gadis kecil. You're magic, like me. Kecanduan alkohol menjadi siksaan psikologis terbesar bagi Dan, dan butuh lebih dari 1 sendok red rum untuk membuat pengobatannya berhasil. Nomor 4, Once Upon a Time in Hollywood. Jadwal rilis 26 Juli 2019. Film ke-9 dari Quentin Tarantino ini memiliki banyak hambatan menuju bioskop. Anybody order fried sauerkraut? Can you Nazi bastards? Setelah memutuskan hubungan dengan The Weinstein Company karena tuduhan pelecehan seksual terhadap salah satu pendiri Harvey Weinstein, Tarantino mencari distributor baru dan mendapatkan anggaran yang cukup besar. Selain itu, meninggalnya aktor Burt Reynolds sebelum syuting adegan yang dimulai membuat Bruce Dern harus turun tangan. Tanggapan setelah pemutaran perdana di Cannes adalah sebuah indikasi. Namun, Tarantino telah mendapatkan kemenangan lainnya. All right, what's the matter, partner? It's official, old buddy. I'm a has-been. Tarantino membawa para penonton kembali ke tahun 1960 di Los Angeles dengan taburan bintang yang dipimpin oleh Leonardo DiCaprio sebagai bintang barat yang mulai kehilangan pamornya, Brad Pitt sebagai pemeran pengganti, juga Margot Robbie sebagai Sharon Tate. Film ini juga menampilkan almarhum Luke Perry dalam peran terakhirnya dalam film. Hey, you're Rick f***ing Dalton. Don't you forget it. Nomor 3, It Chapter 2. Jadwal rilis 6 September 2019. Stephen King kembali lagi dengan sequel dari film horor terlaris sepanjang masa. But you know what they say about Derry? No one who dies here ever really dies. Sama seperti miniseriesnya di tahun 1990 yang dibagi menjadi 2 bagian, chapter kedua ini menampilkan Losers Club 27 tahun setelah pertemuan awal mereka dengan Pennywise. Pemeran versi dewasa bagaikan mimpi jadi kenyataan. Dibintangi oleh James McAvoy sebagai Bill, Bill Hader sebagai Richie, dan Jessica Chastain sebagai Beverly. This meeting of the Losers Club has officially begun. Kita tentunya bertanya-tanya, apakah mereka akan bertemu dengan Danny Torrance yang telah dewasa? Sekarang, ada universe cinematic yang harus diinvestasikan oleh Warner Bros. Walaupun crossover itu tidak masuk dalam pilihan, The Losers kembali ke kota Derry untuk menyelesaikan urusan dengan si Dancing Clown. Hello. Nomor 2, Joker. Jadwal rilis 4 Oktober 2019. Pennywise bukanlah satu-satunya badut yang akan melukai para penonton di tahun 2019. Setelah penampilan memukau dari Heath Ledger yang berhasil memenangkan Oscar sebagai Joker, kita tidak akan menyangka kalau akan ada penggambaran yang lebih kompleks dari penjahat ikonik ini. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Joaquin Phoenix dan sutradara Todd Phillips membawa Clown Prince of Crime ke tempat baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam film standalone.
Joker tidak berbagi koneksi ke DCU, bahkan tidak diklasifikasikan sebagai film superhero. What's so funny? Freak! Ini adalah film thriller psikologis yang memadukan unsur-unsur Taxi Driver dan gambar-gambar Martin Scorsese lainnya. Film ini bahkan dibintangi oleh Robert De Niro sebagai pembawa acara yang memusuhi komedian Arthur Fleck. Bagi kalian yang telah menyaksikan The King of Comedy, sang badut saat ini telah berada di situasi yang benar-benar berbeda. Well, tentunya kita sudah bisa membayangkan video It vs Joker ke depannya nanti, atau It vs Dr. Sleep. Bukankah ini menarik bahwa sejauh ini tidak ada film dalam daftar kita yang merupakan film superhero? Kami yakin kamu punya tebakan yang cukup bagus mengenai film apa yang berada di daftar pertama. Tapi sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Access granted. Access denied. Access denied. Access denied. I have one important question. Who is Jumanji? Is that Barbara's boy? We're gonna die. We did die. Are we in hell? I knew it. Oh my God. Tunggu dulu, kita belum selesai. Pastikan kamu subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Oke, kembali ke bisnis. Nomor 1, Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker. Jadwal rilis 20 Desember 2019. Franchise Star Wars telah mendominasi budaya pop hampir selama lebih dari 40 tahun. Dan The Rise of Skywalker merupakan puncak dari segalanya. Dari trilogi original George Lucas ke prequel trilogi sampai ke sequel trilogi Disney. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. Tekanan ada pada sutradara J.J. Abrams untuk tetap membuat kesuksesan, terutama setelah performa buruk Solo di box office dan The Last Jedi menjadi blockbuster yang paling memecah belah. Sebagai akhir dari saga Skywalker, episode 9 menjadi tirai terakhir bagi Mark Hamill dan mendiang Carrie Fisher yang akan tampil dalam film melalui rekaman yang tidak pernah digunakan sebelumnya. We'll always be with you. No one's ever really gone. Bahkan, jika ini benar-benar bagian akhir, tidak ada yang benar-benar pergi, termasuk Emperor Palpatine. Oh ya, Ian McDiarmid telah kembali sayang. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.